Nah, teman-teman, di mana sih itu Rempang? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pulau Rempang itu adalah salah satu kecamatan di Pulau Galang yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Nah, Pulau Rempang ini memiliki luas wilayah sekitar 165 km persegi. Pulau Rempang ini terletak di sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam. Namun, belakangan ini, Pulau Rempang ini menjadi topik yang hangat dibahas, apalagi khususnya di daerah Kepulauan Riau. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yuk kita bahas sama-sama. Pada tahun 2023, Pulau Rempang termasuk dalam salah satu program strategis nasional yang dicanangkan menjadi kawasan industri bernama Rempang Eco City. Kawasan ini menjadi pusat perhatian karena memicu berbagai konflik sosial, mulai dari kerusakan lingkungan dan ketidakadilan terhadap masyarakat yang terdampak. PSN Rempang Eco City ini bertujuan untuk pengembangan berbagai infrastruktur dan industri termasuk hilirisasi pasir kuarsa. Jadi, apa sih sebenarnya yang membuat Pulau Rempang ini menjadi begitu menarik perhatian? Kenapa Pulau Rempang ini sampai menjadi rebutan? Ternyata jawabannya adalah pasir kuarsa loh teman-teman. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pasir kuarsa. Jadi, pasir kuarsa adalah bahan tambang yang sangat penting. Bayangkan butiran-butiran kecil, keras, dan berwarna putih atau bening, itulah pasir kuarsa. Secara ilmiah, pasir kuarsa adalah mineral utama dari silika dan salah satu mineral pembentuk kristal optik. Struktur atomik dari pasir kuarsa adalah tetrahedron, yang satu atom hid silikon dikelilingi 4 atom hid oksigen. Contohnya adalah fosfat Mg2SiO2. Bentuknya memang hanya seperti pasir biasa, tapi jangan salah, pasir kuarsa ini adalah bahan baku utama dalam berbagai industri besar seperti panel surya, chip semikonduktor, hingga baterai. Nah, di Pulau Rempang potensi pasir kuarsa ini sangat besar. Karena itu, Rempang masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2023 dengan target utama hilirisasi pasir kuarsa. Pasir kuarsa digunakan secara luas dalam industri keramik dan metalurgi. Pasir kuarsa juga dapat digunakan dalam pembuatan batu bata tahan api dan digunakan dalam skala besar sebagai pembentuk jaringan dalam industri kaca. Permintaan pasir kuarsa dengan kadar kemurnian yang tinggi untuk pemenuhan industri sangat tinggi. Di dunia perindustrian, pasir kuarsa biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan berbagai ukuran tergantung aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada industri gelas dan kaca. Sebagian besar volumula gelas kaca yang diproduksikan untuk komersil terdiri dari kuarsa atau silika soda dan garam dapur. Dalam industri kaca, spesifikasi pasir kuarsa yang digunakan bergantung kepada jenis produknya. Ada 4 jenis produk gelas kaca yang beredar di pasaran, yaitu kaca lembaran, gelas kemasan, gelas rumah tangga, gelas ilmu pengetahuan dan keteknikan. Yang kedua ada industri semen. Di industri semen, pasir kuarsa digunakan sebagai bahan pelengkap untuk pembuatan semen Portland, yaitu sebagai pengontrol kandungan silika dalam semen yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, industri pengolahan dan batu tahan api. Pasir kuarsa yang dipakai di industri pengecoran berfungsi sebagai pasir cetak dan foundry. Sementara itu, di industri tahan api, pasir kuarsa merupakan bahan baku utama. Persyaratan umum yang dipakai di kedua industri tersebut antara lain kandungan silika, distribusi ukuran, dan bentuk butiran. Yang keempat ada industri keramik. Pasir kuarsa di industri keramik digunakan sebagai bahan mentah untuk pembuatan bahan keramik bersama-sama dengan kaolin, baklay, feldspar, dan lain-lain. Penggunaan yang utama adalah sebagai bahan keramik saniter. Pasir kuarsa dipakai karena mempunyai sifat yang baik untuk bahan pengurus sehingga mempermudah proses pengeringan, mengontrol penyusutan, dan memberi kerangka pada badan keramik. Lalu, bagaimana keberlanjutan dan dampak ekonomi dari lahan bekas hasil tambang pasir kuarsa ini?
keberlanjutan lahan bekas hasil tambang pasir kuarsa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, reklamasi lahan bekas tambang. Nah, reklamasi lahan bekas tambang ini bisa dilakukan dengan menutup lubang tambang atau mengembalikan topsoil atau tanah penutup agar vegetasi dapat tumbuh kembali. Yang kedua, pengelolaan limbah dan pencemaran. Nah, limbah seperti limbah debu, limbah cair harus diolah dengan baik untuk menghindari pencemaran udara dan air. Yang ketiga, daur ulang pasir kuarsa. Nah, melalui proses pemurnian dan pengolahan ulang seperti pemisahan mineral pengotor dengan metode fisik, gravity, concentration, dan kimia, sehingga ini bisa mengurangi kebutuhan penambangan baru dan limbah yang dihasilkan. Yang keempat, yaitu penggunaan kembali bekas tambang untuk media filter. Nah, bekas pasir kuarsa yang telah diolah dapat dimanfaatkan sebagai media penyaring air, misalnya dalam sistem filtrasi air limbah atau air. Nah, ini dapat membantu menurunkan kadar zat pencemar seperti logam berat, yaitu Fe, Zn, dan Cu, dan warna air. Bagaimana dampak ekonomi dari pasir kuarsa ini? Dalam proyek strategis nasional PSN tahun 2023 dengan target utama hilirisasi pasir kuarsa, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Jadi di sini bukan cuma menambang pasirnya, tapi juga membangun industri pengolahannya seperti pabrik kaca atau komponen panel surya langsung di dalam negeri. Nah, tujuannya memang terlihat bagus, seperti meningkatkan nilai ekspor, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong kemajuan teknologi yang ada di dalam negeri. Tetapi, masalah mulai muncul ketika proses hilirisasi ini mengorbankan masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang ada di sekitar. Jadi, itulah mengapa Pulau Rempang ini menjadi proyek strategis nasional dan menjadi perebutan. Semua ini karena salah satu potensi yang ada di Pulau Rempang, yaitu pasir kuarsa. Nah, setelah penjelasan tadi, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai Rempang dan pasir kuarsa? Beri komentar di bawah ya.